Mendengarkan dengan sungguh-sungguh telah menjadi komoditas yang langka dan suatu berkah yang besar di zaman ini, karena kita sudah memberikan aset yang paling berharga kepada orang lain, yaitu perhatian Anda. Saat ini, semua orang dengan mudahnya berbicara, menyampaikan dan menyuarakan pendapatnya dengan lantang, ingin didengar dan ingin diperhatikan. Saya berbicara, Anda berbicara, semua orang berbicara. Saya ingin didengarkan pendapatnya, Anda juga begitu, dan kita semua ingin didengar. Saat semua orang berbicara, ingin didengarkan pendapatnya, maka orang-orang yang banyak bicara menjadi hal yang biasa saat ini. Paradoksnya, di zaman komunikasi yang konstan dan intens saat ini, bahan baku utama percakapan jadi sebuah barang yang langka, yaitu mendengarkan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh telah menjadi komoditas yang langka dan suatu berkah yang besar di zaman ini, karena kita sudah memberikan aset yang paling berharga kepada orang lain, yaitu perhatian Anda. Sesi sharing ini saya ingin berbagi cara menjadi pendengar yang baik. Cara mendengarkan yang baik yang saya intisarikan dari buku Teknik Komunikasi Active Learning yang ditulis oleh Carl Rogers dan Richard Farson di tahun 1957. Buku ini buku klasik namun tetap asik, masih relevan hingga saat ini dan justru menjadi berlian di zaman semua orang berbicara. Siapa yang bisa memanfaatkan ilmu ini, mereka akan menjadi salah satu pusat cahaya di tengah-tengah kegelapan dan banyaknya informasi saat ini. Kita akan menjadi pusat perhatian justru bukan dari banyak berbicara, tetapi banyak mendengarkan. Yuk belajar bagaimana menjadi pendengar yang baik dan penuh perhatian. Pertama, dengarkan, jangan ikut bicara. Saat mendengarkan cerita orang lain, rasanya kita juga ingin bercerita dengan konteks dan cerita yang hampir sama diceritakan kepada orang tersebut. Rasanya, pengalaman dan cerita kita ini lebih hebat, lebih wah, dan lebih wow dari orang yang ada di hadapan kita. Greget kan rasanya mau cerita, ikut bicara tentang topik yang sedang orang itu bicarakan. Itu tidak boleh dilakukan sama sekali. Saat orang lain sedang berbicara suatu topik atau suatu pengalaman, kita harus menahan diri membicarakan diri kita sendiri dengan membalas topik yang sedang dibahas. Mereka itu sedang cerita tentang diri mereka sendiri, bukan cerita tentang diri Anda. Jadi, nggak penting juga apa yang Anda ceritakan buat mereka. Dia ingin mengeluarkan dan menceritakan semua cerita yang dia punya. Kita hanya perlu mendengar dengan seksama dan tidak perlu ikut bicara. Dalam suatu forum TEDx, seorang jurnalis dan penyiar radio Amerika terkenal, Estelle Hadley, pernah menyampaikan, ketika mereka berbicara tentang kehilangan seorang anggota keluarga, jangan mulai berbicara tentang momen bagaimana ketika kita kehilangan anggota keluarga kita. Ketika mereka berbicara tentang masalah di kantor, jangan mengatakan betapa bencinya kita dengan pekerjaan-pekerjaan di kantor. Itu tidak sama dan tidak pernah sama. Setiap pengalaman bersifat individual dan unik. Dan yang lebih penting, itu bukan tentang diri kita. Mereka sedang cerita tentang dirinya sendiri. Yang kedua, jangan menyelesaikan kalimat orang lain. Terkadang kebanyakan dari kita tidak sabaran dan menyelesaikan kalimat dan pemikiran lawan bicara kita. Apalagi yang di hadapan kita bicaranya lambat dan bertele-tele. Terkadang suka ada perasaan dalam diri kita. Ih, ini kan maksud kamu? Gini, saya jelasin. Saya lengkapin ya kalimatnya. Ya, memang kita suka jengkel dengan orang yang berpikir dan berbicara lambat. Tetapi jangan dilakukan ya, memotong pembicaraan atau kalimat orang lain. Jangan pernah sekali-kali mencela atau ingin memperbaiki kalimat orang tersebut. Meskipun itu menurut kita untuk menunjukkan rasa empati dan kasihan kepada mereka. Biarkan dia melengkapi dan menyelesaikan kalimat yang ingin dikatakannya, dan biarkan dia bicara apa yang ingin disampaikannya hingga selesai. Ketiga, perhatikan bahasa tubuh. Itu memiliki banyak makna. Saat mendengarkan cerita orang, bukan berarti kita diam 1000 bahasa. Ada bahasa lain yang relatif penting dan menjadi perhatian bagi orang yang sedang berbicara, yaitu bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini penting sebagai penegas dari apa yang mereka sampaikan, seolah-olah mereka itu didengarkan dan diperhatikan. Misalnya, menatap mata lawan bicara kita, tetapi jangan dengan tatapan yang kosong. Tataplah dengan mata yang berbinar dan penuh perhatian. Lalu, mengangguk kalau kita menyetujui ucapan atau pendapat mereka, atau bilang gitu sambil megang dagu
mengangguk-angguk pelan. Bisa juga dengan mendekatkan badan atau menggeser kursi kita lebih dekat ke lawan bicara kita, seolah-olah ingin mendapatkan perhatian dan menunjukkan rasa penasaran yang besar dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Bahasa tubuh ini yang akan menjelaskan bagaimana perhatian kita menunjukkan rasa empati dan penasaran yang besar dengan topik yang sedang mereka bahas. Keempat, perhatikan hal-hal detail dan kecil. Saat pembicaraan suatu topik, ada hal-hal detail dan kecil yang mungkin banyak diabaikan oleh orang-orang, tetapi kita malah memperhatikannya. Hal-hal detail dan kecil ini yang akan menjadi pembeda perhatian kita dibandingkan dengan orang lain. Ini membuat lawan bicara kita mind-blowing, sulit percaya, dan membuat mereka lebih respect kepada diri kita. Kita bisa bertanya hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh dirinya. Misalnya, tadi Anda bilang waktu kecil Anda menghabiskan banyak waktu dengan nenek Anda. Bagaimana perasaan dan hubungan Anda dengan nenek Anda? Dengan kalimat dan pertanyaan sederhana seperti itu, lawan bicara kita bakal respect dan mereka tahu bahwa kita benar-benar mendengarkan cerita dia. Kelima, poin ini paling penting. Jadilah seorang teman dan sahabat, bukan seorang hakim. Terkadang kita ingin sekali memberikan nasihat dan wejangan kepada lawan bicara kita, apalagi ilmu dan pengalaman kita lebih banyak. Rasa-rasanya ingin kita sampaikan semuanya. Yang bener gini loh, harusnya kamu itu bla 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 bla. Sini, dengerin saran saya. Big no, jangan seperti itu. Jadilah seorang teman dan sahabat yang merangkul mereka. Berfokuslah kepada pengalaman dan cerita yang mereka sampaikan. Misalnya, tadi kamu cerita bla 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 bla, terus gimana? Lalu alihkan lawan bicara kita dari cerita yang dangkal ke level yang lebih dalam lagi. Bisa dengan kalimat, menurut kamu gimana ketika kamu bla 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 bla. Atau bisa juga kita tunjukkan ekspresi penasaran, terus gimana ceritanya? Atau kalimat seterusnya. Yang intinya, semakin memperkuat cerita atau kalimat mereka agar mereka lebih intens, lebih dalam, dan lebih detail lagi dalam menyampaikan pembicaraannya. Ada kalimat yang menarik dari Alain de Botton, seorang filosof kehidupan berkebangsaan Inggris dan penulis bestseller Essay in Love, mengatakan, hadiah paling romantis adalah mendengarkan kecemasan orang lain selama 1 jam tanpa menghakimi dan memberikan solusi seperti yang dilakukan oleh seorang penulis. Terima kasih dan selamat mempraktekkan.